Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini Mi, Nggih, Tiang ada satu permasalahan yang ingin Tiang tanyakan terkait sholat berjamaah niki. Nggih, nggih. Jadi bagaimana hukumnya ketika kita sholat berjamaah, imam lupa tasyahud awal, Nggih. dan kita sebagai makmum, bagaimana cara kita menyikapinya? Nggih, nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Ketika imam itu lupa membaca tasyahud awal, ini lupa seorang imam membaca tasyahud awal ini suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa. Mungkin di waktu seorang imam ini dia sholat, banyak diingat masalah-masalah di luar sholat itu. Mungkin dia mengingat pacarnya sedang sholat, bisa jadi ya. Bisa jadi. Pada belenggih ini kibajang kan. Onek terlalu midang, ya. Pada sembahyang ingat posisi datokol midang lek balen cewek ini kan. Ya. Baik itu cewek dadara atau cewek ini ke bebalu berambut pirang, misal atau mungkin mengingat hal-hal yang lain yang sudah diingat ya. Ya, seorang imam itu kan bisa lumrah dia lupa dalam sholatnya. Nah, ketika seorang imam ini dia lupa tahiyat awal, begitu dia langsung berdiri. Ya. Ditegurlah oleh makmum, subhanallah. Maka semestinya aturan ketika itu imam ditegur oleh makmum dan imam ini dia baru bergerak mengangkat ya. Baru bergerak subhanallah, maka imam ini harus kembali duduk baca tahiyat awal. Diperintah duduk tahiyat awal. Atau imam ini dia sampai ke gerakan sebatas rukuk misal. Diperintah untuk kembali duduk tahiyat awal. Akan tetapi kalau imam ini dia sudah berdiri sempurna atau mendekati berdiri sempurna, maka aturannya makmum tidak boleh lagi menegur imam dengan subhanallah. Biarkan itu imam berdiri di dekat, biarkan berdiri itu, tidak boleh subhanallah. Semestinya seperti itu. Karena kalau imam itu dia sengaja duduk kembali tahiyat awal, ya, atau dia mengetahui hukumnya haram duduk tahiyat awal yang bisa sampai membatalkan sholat, maka ini imam kan tidak boleh duduk kembali. Batal sholatnya dengan syarat dia batal sholatnya kalau dia sengaja, ya, tidak dalam keadaan lupa dalam sholat, duduk tahiyat awal, batal sholatnya. Atau seorang imam ini dia mengetahui hukum haramnya duduk tahiyat awal, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Akan tetapi kalau imam ini dia duduk mengambil tahiyat awal, ya, dengan tanpa sengaja, mungkin ini imam lupa dia dalam keadaan sholat, langsung duduk tahiyat awal, ya, maka hukum sholatnya sah. Tetapi imam ini begitu dia ingat dia waktu duduk, oh ini dalam keadaan sholat, diperintah itu imam bangun kembali mengambil rakaat ketiga. Ya. Nah jadi, kalau imam itu dia duduk mengambil tahiyat awal, karena memang semata-mata lupa dalam keadaan sholat, atau semata-mata imam ini tidak mengetahui hukum haramnya, ya, jahilan bitahrimi, tidak mengetahui hukum haramnya, maka sah sholatnya si imam ini. Sah sholatnya imam ini. Nah, apa yang menyebabkan imam ini, ya, yang sudah berdiri sempurna duduk kembali dengan sengaja ngambil tahiyat awal dan mengetahui hukum haramnya, karena sudah berdiri di rakaat ketiga ini termasuk talabus bil fardi, termasuk dia sudah mengambil
fardu rukun yang berdiri ini. Berdiri. Tidak boleh kembali duduk mengambil tahiyat awal. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau makmum, kita sebagai makmum itu, ya, kalau imamnya sudah berdiri mengambil rakaat ketiga, ya ikuti, harus berdiri mengambil rakaat ketiga. Ikuti imam. Artinya tidak perlu ditegur seperti Tidak itu. perlu ditegur. Kecuali kalau masih posisi imam nike akan berdiri bergerak, ya. atau seperti posisi ruku, masih bisa kita sebagai makmum untuk menegur. Ya. Tapi ketika imam itu sudah berdiri sempurna, tidak perlu lagi ditegur makmum. Menegur. Ya, tidak perlu lagi. Karena kalau ditegur terus nanti imam itu nanti bisa jadi dia kembali duduk kan? Kembali duduk. Kalau sengaja aliman bitahrimi batal sholatnya itu. Nah, ini pendapat yang alal asah, pendapat ulama yang lebih sahih, yang lebih benar, bahwa imam itu ketika dia lupa dalam keadaan sholat atau ketika tidak mengetahui hukum haramnya duduk kembali tahiyat awal, itu tidak batal sholatnya itu. Ini pendapat yang lebih sahih. Tetapi ada pendapat yang kedua, kulusani muqabil alal asah, pendapat yang lawanan daripada sahih, pendapat yang kurang benar, bahwa ini imam tetap batal sholatnya sekalipun dia tidak mengetahui hukum haramnya. Kenapa? Litaksirhi ta'allum, karena dia termasuk orang yang lalai dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Nah, nanti ketika itu imam sudah berdiri mengambil rakaat ketiga, ya teruskan sholatnya itu. Tinggal ditambah nanti sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi dua kali. Diperintah sujud sahwi. Kenapa diperintah sujud sahwi? Karena zada julusan wa taraka tasahudan. Dia menambah gerakan duduk dan meninggalkan tasahud awal, sehingga diperintah untuk sujud sahwi. Ini imam. Begitu imam sujud sahwi, kita sebagai makmum harus ikut sujud sahwi. Ya, seperti itu. Tetapi kalau imam dia tidak sujud sahwi, langsung salam, ya sah-sah saja sholatnya itu. Karena sujud sahwi bukan hukumnya wajib. Sekedar sunat yang sangat dikokohkan sujud sahwi ini ke. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.